Jalur Haram, karya Ester Rahmakaha. Mereka menyebutku wanita dingin tapi nyegerin. Bagaimana tidak, ada yang memanggil pun aku jarang menjawabnya. Bukan sombong atau jual mahal, tapi tujuan mereka untuk apa coba? Toh pas dibalas, mereka hanya bilang, "Enggak Ukti, hehe." Menyebalkan. Umi bilang, "Al-waktu athmanu minadz zahab." Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi, aku tidak punya waktu untuk menggubris panggilan orang yang tidak jelas tujuannya. Apalagi ujung-ujungnya nanti minta pacaran, kayak laki-laki yang udah-udah. Orang-orang sering memanggilku Ukhti Medina. Nama yang disematkan Abi Umi untukku sangatlah indah. Seindah kota Madinah di Saudi Arabia sana. Sejuk, bersih dan bisa membuat nyaman siapapun. Hari ini, santri baru berdatangan dari pelosok kota. Abi dan Umi sibuk menyambut mereka, sementara aku lebih memilih sibuk di dalam kamar. Akan kulakukan apapun di sana, menulis, menggambar, atau scroll apapun asal tidak terlibat dalam salam menyalami tamu yang jumlahnya tidak sedikit itu. Jendela kamarku yang terbuka menampilkan sosok laki-laki berbaju putih. Sarung jingganya mengukir senyumku saat itu juga. Wajahnya pun bersih, tak meninggalkan bekas apapun. Aku tersenyum. "Hei, mengapa aku harus tersenyum?" Aku segera melanjutkan gambarku lagi. Pengajian pertama. Kami kembali bertemu. Ternyata aku dan dia seumuran. Kita sekelas. Dia memperkenalkan namanya. "Nama saya Kasyaf." Ucapnya tersenyum. Membuat getaran di hatiku aktif. Jujur, aku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kami belajar banyak dari asatidz dan asatidzah. Ternyata selain mudah menebar senyuman, dia juga cukup pintar. Dia faham bahasa Arab, Inggris, bahkan Jepang. Dia juga mudah faham ilmu hadis dan tafsir. Memang harus aku akui, Kasyaf adalah tipe laki-laki idamanku. Tring, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ini memang sering terjadi, apalagi jika pembagian HP santri seperti sekarang ini. "Assalamualaikum, Ukhti. Saya Oo, sahabatnya Kasyaf dari Jakarta. Katanya Kasyaf mau tanya sesuatu. Apakah boleh?" Isi dari pesan itu. Aku pun tersenyum sembari memegang dadaku. "Silahkan," jawabku. Dan dia langsung mengetik sesuatu. "To the point aja ya Ukhti. Saya tidak akan mengajak Ukhti untuk pacaran. Tapi saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya terhadap Ukhti. Sejak pertemuan pertama kita, saya sudah jatuh cinta. Ukhti adalah wanita cerdas, paham agama, bisa menjaga kehormatan, berani, cantik dan dingin. Saya suka wanita seperti itu. Maka dari itu, tujuan saya untuk bilang ini adalah untuk membuktikan bahwa saya akan datang ke rumah Pak Kiai di waktu yang tepat, jika Ukhti bersedia. Dan jika diperbolehkan, saya ingin mengenal Ukhti lebih dalam." Darah di tubuhku memanas. Jantung di dadaku berdetak hebat. Udara yang kuhirup pun seakan kabur membuatku sesak nafas. Sekarang, aku harus menjawab apa? Haruskah aku bilang kalau aku juga mencintainya? Apakah itu tidak akan menurunkan harga diriku? Tapi, apa salahnya jika dia tahu? "Iya, saya juga seperti itu," jawabku malu. Aku langsung mematikan data handphone dan meloncat ke atas ranjang. Deg-degan. Ini kali pertamaku chattingan dengan laki-laki yang aku suka. Keesokan harinya kami bertemu. Hanya mengadu pandang saja. Sekali. Setelah itu duduk di tempat masing-masing. Tak habis-habis idenya untuk ingin dekat denganku. Tak memakai WhatsApp di handphone pun, selembar kertas berisi tulisan manis pun jadi. Oo adalah saksi bisu cinta kami. Tak ada seorang pun yang tahu, termasuk Abi dan Umi. Setahun berlalu. Aku menjadi manusia yang lebih ceria setelah mengenalnya. Dia mengajarkan banyak hal kepadaku lewat surat-surat itu. Pun sebaliknya. Kami banyak belajar dan mengajar untuk menjadi lebih baik. Hingga tiba saatnya dia kembali ke sini. Sebagai kakak tingkat adik kelas kami. Yang ku tahu dia adalah anak tunggal. Tapi mengapa seorang perempuan keluar dari mobil keluarganya? Namanya Farin. Dia anak sahabat bunda yang akan menimba ilmu di sini. Tolong jaga baik-baik ya calon adik iparnya.
Dia sudah kuanggap seperti adik sendiri. Tulis Kasyaf dalam surat ke... Aku lupa, suratnya sudah banyak sekali. Ya, aku faham. Mereka sudah seperti adik kakak. Aku banyak mendengar informasi dari Farin tentang Kasyaf dan masa lalu mereka yang menyenangkan. Aku rasa dia tahu semuanya. Sekarang bagaimana aku tidak cemburu? Mereka sangat dekat, namun mengartikan hubungannya sebagai adik kakak. Bagaimanapun, tak ada hubungan darah di antara keduanya. Kak Medina gak usah cemburu ya. Aku gak mau Kak Kasyaf sedih kalau tahu kakak cemburu sama aku. Ucap anak itu polos. Aku hanya sedikit tertawa menanggapinya. Enggak kok, kakak gak cemburu. Ucapku meyakinkannya. Dia pun percaya dan kami lanjut berbicara. 3 tahun telah berlalu. Sekarang masanya kami harus berpisah. Usai sudah pendidikannya di pesantren ini. Kami menjalankan hubungan ini dengan rapi, tanpa sepengetahuan Umi dan Abi. Nanti saya akan kembali, saya janji. Ucapnya tegas di hadapanku langsung. Setelah ini dia akan berkuliah S1, lalu akan melamarku. Insya Allah. Kok Farin juga ikut? Tanyaku setelah melihat Farin menyimpan koper merah mudanya ke mobil Kasyaf. Iya, dia sakit. Ucap Kasyaf. Aku pun mengangguk dan mendoakan Farin supaya dia cepat sembuh. Mereka pergi. Mobilnya mengecil hingga akhirnya menghilang dari pandangan mataku. Sekarang tidak akan ada lagi surat menyurat. Aku akan sangat merindukanmu, Kasyaf. Di sini, aku juga melanjutkan pendidikanku. Aku mengambil S1 jurusan matematika. Sebenarnya aku sangat suka sekali berhitung dan menghafal rumus. Alhamdulillah, sempat meraih juara 1 di perlombaan tahun lalu. Meskipun raga kami tak dekat, namun hati kami semakin lekat. Kasyaf selalu mengajariku dan bercerita tentang apapun yang dia lakukan di setiap harinya. Begitupun aku. Keadaan Farin bagaimana? Kenapa setelah 2 bulan, dia belum masuk pondok juga? Tanyaku pada Kasyaf. Ternyata Farin leukemia. Kata dokter sudah masuk stadium akhir. Aku kasihan ke dia. Belum lagi minggu lalu ayahnya meninggal karena kecelakaan. Innalillahi, ucapku terkejut. Sekarang dia sama siapa? Dan kondisinya bagaimana? Tanyaku khawatir. Sama ibu dan ayah tirinya. Orang tua Farin bercerai saat dia masih kecil. Dan dia tinggal sama ayahnya. Dia kurang dekat dengan ibunya. Tapi ibu dan ayah tirinya sayang kok sama dia. Aku bisa lihat ketulusannya pada sikap mereka ke Farin. Kupikir hanya Farin yang hafal semua hal tentang Kasyaf. Ternyata Kasyaf juga sama. Dia tahu segalanya tentang Farin. Oh, syukurlah kalau begitu. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Farin. Amin, ucapnya. Sambungan kami pun terputus. Semua hal-hal yang mengganggu langsung aku tepis. Aku harus percaya dengan Kasyaf. Dia tidak mungkin melanggar janjinya. 4 bulan telah berlalu. Farin masih belum balik ke pondok. Aku juga sudah lama tidak menanyakan kabarnya. Belakangan ini aku sibuk sekali. Setelah pulang ke rumah, aku membersihkan tubuhku lalu membuka data di handphone. Di sana ada banyak snap bergambar sama dari beberapa kontak alumni pondok. Kubuka salah satunya. Ternyata foto sepasang pengantin berpakaian serba putih bersih. Mereka terlihat serasi dengan senyum indah yang terukir. Namun hatiku terluka parah melihatnya. Selamat ya bro Kasyaf dan Farin. Tulis OO di captionnya. Apa OO lupa kalau aku dan Kasyaf masih berhubungan? Mengapa dia tega memposting ini dan menampilkannya di berandaku? Tanganku gemetar. Handphoneku terjatuh ke lantai. Mataku mengalirkan cairan begitu hebatnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku teriris pisau tajam sekarang. Aku menangis. Sudah berkali-kali aku tatap foto itu. Tapi faktanya memang benar. Mereka telah menikah. Kasyaf dan Farin telah bersatu dalam ikatan halal yang selama ini aku impikan. Aku harus segera menemuinya. Memastikan apakah benar dia berkhianat atau ini hanyalah rekayasa semata. Kasyaf setuju. Besok kami akan bertemu untuk pertama kalinya. Berdua. Di tempat yang ramai. Dia sudah lebih dulu datang. Dia tersenyum hangat menanti kehadiranku.
Tanpa basa-basi aku langsung menunjukkan fotonya dan Farin yang sedang pamer cincin. Tak terasa air mataku lolos membasahi pipi. Ini maksudnya apa ya? Tanyaku serius. Kasyaf langsung diam menatapku. Aku tak sabar ingin mendengarkan penjelasannya bahwa ini hanyalah rekayasa semata. Saya, maafkan saya Ukti. Setitik pun saya tak bermaksud untuk menyakitimu. Hari itu, kondisi Farin sangatlah parah. Dan bunda memaksa saya untuk menikahinya karena ternyata Farin sudah lama memendam cinta pada saya. Itu artinya, sudah lama juga hatinya terluka. Bunda ingin saya menyembuhkan salah satunya. Jika leukemianya sudah terlanjur parah, maka untuk yang terakhir kalinya, Bunda ingin Farin bahagia dengan cara saya menikahinya. Jujur, saya sudah menolak, tapi Bunda tetap memaksa. Farin sudah Bunda anggap sebagai putrinya. Bunda juga tahu masa lalu Farin yang kelam. Dia ingin melihat Farin bahagia. Maka dari itu, di sisa hidupnya, saya bersedia dengan terpaksa untuk menikahinya. Saya terpaksa. Saya hanya kasihan pada Farin. Dan kamu tidak kasihan terhadap saya. Kamu berani menyembuhkan luka Farin dan membuat luka di hati saya. Dari dulu, saya seharusnya tak pernah membalas chat OO. Seharusnya saya acuhkan saja pesan itu seperti pesan-pesan lain. Jika akhirnya seperti ini. Air mataku terus saja jatuh, semakin deras, sederas hujan yang tertiup angin kencang. Saya menyesal karena telah melanggar apa yang sudah Umi dan Abi katakan. Ternyata benar, cinta sebelum halal hanya akan menorehkan luka. Ternyata benar, jika hati ini berharap kepada selain Allah, maka akan menyesal. Dan saya tidak menyangka kamu yang menorehkannya, Kasyaf. Saya kecewa. Saya menyesal karena telah mengenalmu. Ucapku tanpa berhenti menangis. Pengap rasanya. Hati ini bak tertimpa reruntuhan. Maafkan saya Ukti. Tidak seharusnya saya berjanji. Tapi percayalah, hati ini akan selalu menjadi milikmu. Bahkan Farin pun tidak bisa merubahnya. Sudah cukup. Saya pamit pergi. Assalamualaikum. Ucapku meninggalkannya sendirian. Aku berlari sekuat tenaga, mencoba menahan rasa sakit yang aku rasakan. Ternyata seperti ini endingnya. Dia, Kasyaf, yang mengenalkanku arti cinta, yang menemaniku di setiap suka, menghiburku di kala duka, dan membuatku bahagia. Kini dia juga telah menciptakan luka yang aku tidak tahu apakah bisa disembuhkan atau tidak. Aku sadar, tidak seharusnya aku terjebak dalam rayuan setan. Ini sudah terlalu jauh, makanya lukanya pun cukup sulit untuk sembuh. Selama ini, aku sudah melakukan talbis, menyatukan dua hal yang seharusnya terpisah. Meskipun isi hubungan kami positif, tapi tetap saja tidak halal. Abi dan Umi juga pernah berkata, kalau Medina ingin lelaki yang sempurna, maka harus bisa menjadi wanita yang sempurna. Belajar yang benar, jangan pacaran, karena sudah pasti Allah ciptakan manusia bersama pasangannya. Dan jika waktunya sudah tepat, mereka akan dipertemukan. Jadi, jalur haram itu tidak menjamin jodohnya seseorang. Medina menyesal Abi, ucapku dalam hati, sambil berlari menjauhi laki-laki yang mungkin akan sedikit aku benci. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.